Selamat pagi anak-anakku. Sudahkah kalian mengisi presensi? Silahkan mengisi presensi dulu, kemudian siapkan buku paketmu, buku catatanmu, ballpoint dan sebagainya. Ibu tunggu. Sudah anak-anakku? Seperti minggu yang lalu kita masih membahas tentang kerajinan. Kali ini kita belajar tentang prinsip kerajinan serat tekstil. Kerajinan merupakan bagian dari seni terapan yang diartikan sebagai proses produksi yang melibatkan keterampilan manual. Nah, hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan dalam prinsip kerajinan? Adapun yang kita perhatikan, satu, tentang syarat-syarat rancangan. Ada 5 syarat yang perlu kalian ketahui. A, itu tentang syarat kegunaan. Sebelum kalian menentukan akan membuat apa, maka tentukan dulu kerajinan yang akan kamu buat akan kalian gunakan untuk apa. Yaitu benda yang dibuat dapat digunakan sesuai fungsinya, seperti tas, keranjang, taplak, dan lain-lain. Itu termasuk pada benda kerajinan yang dapat digunakan. Syarat yang berikutnya adalah kenyamanan. Perlu kalian timbangkan. Apakah kerajinan yang kamu buat nanti betul-betul memberi kenyamanan bagi pemakainya? Jadi selain kegunaannya, kenyamanannya juga kalian pertimbangkan. Dan yang berikut adalah keluasan. Keluasan itu benda yang dibuat memiliki keserasian antara bentuk dan wujud benda. Contoh, bila kalian akan membuat tempat tisu, kalian pikirkan dulu, kamu akan membuat segi panjang, kotak, atau kamu akan membuat seperti setengah lingkaran yang kamu inginkan. Kemudian kamu akan tentukan seberapa lubang untuk membuat nanti keluarnya tisu. Itu kamu harus perhatikan dengan baik keserasian antara bentuk dan wujud benda. Dan apalagi syarat yang keempat tentang keamanan. Apakah karya yang akan kamu buat benar-benar tidak membahayakan pemakainya? Banyak contoh. Misalnya, kamu harus memberikan hasil akhir yang sangat baik, sehingga tidak ada yang masih misalnya ada paku yang masih terlihat, atau mungkin ada cat yang nantinya membahayakan, atau nantinya ada lapisan kerajinan yang kamu gunakan itu membahayakan si pemakainya. Itu dari segi keamanan. Dan yang terakhir, yang E, itu keindahan. Keindahan ini untuk menarik, kalian harus membuat benda yang kamu buat dari kegunaannya sudah kamu pikirkan, kenyamanannya sudah kamu pikirkan, keluasan sudah kamu pikirkan, keamanan, dan yang terakhir adalah keindahan. Tidak kalah penting, sehingga ketika nanti terwujud dalam satu rancangan yang lengkap, kamu akan mendapatkan hasil karya yang benar-benar menarik. Yang kedua, tentang tujuan produk kerajinan tekstil. Tujuan produk kerajinan tekstil, kamu ketika akan membuat, kamu tahu dulu akan gunakan untuk apa. Yang pertama, akan digunakan sebagai fungsi penghias. Artinya,
Kerajinan yang dibuat semata-mata sebagai hiasan. Contoh hiasan dinding. Hiasan dinding itu semata-mata hanya untuk hiasan saja. Ini termasuk pada fungsi penghias. Dan yang B adalah fungsi benda pakai. Artinya, benda yang dibuat ditujukan sebagai benda pakai, benda yang akan dipakai. Contoh tadi sudah, kamu membuat sapu tangan, kamu membuat taplak, kamu membuat tempat tisu, kamu membuat tas. Itu adalah fungsi benda pakai. Dan yang C, fungsi kelengkapan ritual. Artinya, kerajinan yang dibuat mengandung simbol tertentu. Pada daerah tertentu itu ada pemakaian ulos. Pemakaian ulos ini dipakai pada acara-acara adat seperti ada acara pernikahan dan lain sebagainya. Dan yang D, fungsi simbolik. Artinya kerajinan yang dibuat melambangkan hal-hal tertentu yang berhubungan dengan nilai spiritual. Contoh, ingat kita hidup di kota Solo, di mana kota Solo sangat terkenal dengan batiknya. Motif batik itu bermacam-macam. Ada parang, ada truntung, kemudian ada tambal, dan lain sebagainya. Contoh, setiap ada pernikahan, orang tua yang punya kerja mengenakan batik dengan motif truntung. Itu pasti dikenakan oleh orang tua kedua mempelai. Itu juga diambil simbolnya. Masih banyak lagi contoh-contoh motif batik. Tapi kali ini Ibu hanya memberikan satu contoh. Berikutnya yang ketiga, teknik dalam pembuatan kerajinan. Kalau tadi tujuannya, sekarang tekniknya. Tujuannya untuk fungsi penghias, apakah fungsi ritual, apakah benda pakai. Sekarang teknik dalam pembuatan kerajinan. Teknik dalam pembuatan kerajinan itu ada dua. A, struktural teknik. Struktural adalah susunan garis, bentuk, warna, dan tekstur dari suatu kerajinan tekstil. Misalnya, tas yang dibuat dengan teknik rajut. Itu ada garis, ada bentuk, ada tekstur, dan sebagainya. Kamu akan membuat tempat tisu. Ada garis, ada warna, kemudian kamu juga akan memperkirakan bentuknya, dan seterusnya. Dan yang B, dekoratif teknik. Dekoratif adalah sentuhan atau perlakuan yang diberikan pada permukaan benda. Misalnya saja, kalian membuat tas dari kain boleh, dari rajutan boleh. Kemudian setelah selesai, pada bagian luarnya kamu berikan ornamen. Entah kamu membuat mawar dari pita yang kamu jalin kemudian kamu tempelkan, atau kamu membuat rajutan yang berwujud bunga kemudian kamu tempelkan, atau bisa kamu menempelkan dekorasi lain pada permukaan benda yang kalian buat. Paham anak-anakku yang dimaksud teknik dalam pembuatan kerajinan tekstil? Ingat ada dua, struktural teknik dan dekoratif teknik. Anak-anakku, sudah kalian pahami? Sekarang masuk pada tugas. Tugasmu, ayo perhatikan baik-baik. Tugasmu membuat perencanaan produk kerajinan dari tekstil boleh, dari benang boleh. Ingat, membuat perencanaan berarti kamu hanya membuat perencanaan,
bukan membuat bendanya, belum membuat bendanya. Tetapi ingat, di dalam membuat perencanaan, kamu harus pikirkan ketika nanti kamu akan mewujudkan, bisa atau tidak. Kalau bisa, kamu boleh membuat tugas tersebut. Kalau tidak, hindari. Cari kerajinan lain. Ketentuannya, 1, kamu menentukan nama kerajinannya. Contoh, ibu akan membuat alas dari kain perca, alas gelas dari kain perca. Ibu sudah ingat, oh saya akan membuat alas gelas dari kain perca. Ditulis alas gelas dari kain perca. Yang berikut, ibu menuliskan bahannya apa saja. Ada kain perca, ada benang, kemudian ada manik-manik, ada pita, masuk pada bahan. Berikutnya, ibu siapkan alat. Ibu tulis alat. Ibu siapkan gunting. Ibu tulis saja gunting, jarum. Kemudian ada metlin, mungkin ada kapur jahit dan seterusnya. Kalau sudah, kamu tulis juga cara membuatnya. Bahan dan alatnya tadi, kemudian cara membuatnya seperti apa. Nomor 1 misalnya, mengukur dulu perca yang akan dibuat alas dan seterusnya sampai proses itu selesai. Tugas ini dikerjakan di kertas folio. Kamu cukup menulis di kertas folio atau HVS. Ingat anak-anakku, kerjakan tugas ini dengan sebaik-baiknya, yang rapi sehingga orang ingin membaca karyamu. Sekian anak-anakku, pertemuan hari ini Ibu cukupkan. Selamat belajar. Salam sehat dari Ibu.